Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dita dengan NIM S111223113 dan pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Politik Global Tiongkok, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konflik kawasan dan respon global seperti apa. Jadi, judul yang saya angkat adalah isu hak asasi manusia di Tiongkok terhadap Hong Kong dan respon global. Masuk ke latar belakangnya, jadi sebenarnya isu hak asasi manusia di Tiongkok ini sering menjadi perhatian penting dalam dinamika hubungan internasional. Ini dikarenakan terdapat perbedaan pandangan antara prinsip kedaulatan dari negara tersebut dan nilai universal HAM. Jadi sebenarnya nilai dari Tiongkok itu cenderung menekankan stabilitas politik dan non-intervensi, sementara negara-negara lainnya itu cenderung mendorong penerapan standar HAM yang lebih universal. Ini saya kutip dari Chang dan Buzan tahun 2020. Dan perbedaan inilah yang kemudian sering memicu ketegangan dalam hubungan global. Masuk ke selanjutnya, dikarenakan adanya hal tersebut, perbedaan pandangan tadi dan perbedaan keyakinan tadi, terdapat salah satu kasus yang memang sering menonjol dan juga seringkali menjadi perhatian umum, yaitu konflik di Hong Kong. Jadi terutama setelah diperlakukannya kebijakan keamanan nasional. Jadi sebenarnya kebijakan ini itu dianggap membatasi kebebasan sipil untuk berekspresi dan berpendapat. Dan ini juga dianggap mempersempit ruang demokrasi, dikutip dari Human Rights Watch tahun 2021. Jadi kondisi inilah yang kemudian memicu respon global berupa kritik diplomatik dan tekanan internasional terhadap Tiongkok. Masuk ke timeline kasusnya, jadi pada tahun 1997 itu terdapat penyerahan Hong Kong ke Tiongkok. Jadi Hong Kong ini diserahkan oleh Inggris ke Tiongkok dengan prinsip one country two system. Jadi diharapkan penyerahan ini dari Tiongkok itu bisa menerapkan satu negara tetapi beda kebijakan. Tapi pada 2003 kemudian terjadi penolakan RUU Keamanan Nasional yang mana pemerintah Hong Kong mencoba mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional, akan tetapi mendapat penolakan besar dari masyarakat, maka dari itu dibatalkan. Hingga pada tahun 2014 muncullah Umbrella Movement yang mana muncul aksi besar-besaran yang menuntut demokrasi yang lebih luas, terutama dalam sistem pemilihan pemimpin Hong Kong. Dan pada tahun 2019, 5 tahun setelahnya, terdapat protes RUU ekstradisi yang mana sebenarnya pemerintah Hong Kong ini mengusulkan RUU ekstradisi yang memungkinkan warga dari Hong Kong untuk diekstradisi ke Tiongkok daratan. Dan kemudian pada tahun 2020 terdapat penerapan UU Keamanan Nasional yang mana pemerintah Tiongkok itu memberlakukan hukum dengan nama National Security Law di Hong Kong yang mengatur tentang separatisme, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pihak asing. Tetapi ini dinilai masyarakat sangat membatasi keterbatasan sipil mereka. Dan seiring berjalannya waktu, tetap banyak sekali aktivis yang menyuarakan kasus ini dan menyuarakan UU ini kepada masyarakat luas hingga pada tahun 2021 hingga saat ini terdapat pengetatan kontrol dan respon global itu sendiri. Jadi masih banyak aktivis yang ditangkap, media dan organisasi itu masih dibatasi, dan negara-negara barat itu banyak juga yang memberikan kritik dan tekanan diplomatik terhadap Tiongkok. Yang mana ini juga memperkuat lagi alasan mereka dikarenakan seringkali negara barat itu memiliki rivalitas yang kuat dengan negara Tiongkok. Masuk ke teori yang saya gunakan ialah teori konstruktivisme. Jadi teori ini dikemukakan oleh Alexander Wen seperti foto di sebelah yang merupakan seorang akademisi politisi juga dari Amerika Serikat yang mana konstruktivisme ini menyebutkan dalam HI bahwa hubungan antar negara itu tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan ataupun kepentingan material semata akan tetapi juga dipengaruhi oleh norma, nilai, dan juga identitas. Dan menurut Alexander Wen, perilaku sebuah negara itu dibentuk dengan cara mereka memahami dunia dan kepentingannya. Masuk ke reaksi global, jadi terdapat beberapa reaksi global yang sempat tampak dan juga diimplementasikan ke Tiongkok. Jadi pertama ada kritik negara barat, yang mana negara-negara barat seperti Amerika Serikat ataupun Uni Eropa itu mengkritik kebijakan Tiongkok di Hong Kong ini karena dianggap membatasi kebebasan sipil dan demokrasi. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya ini pandangan itu sudah sangat berbeda.
Tiongkok itu menganggap tidak boleh ada intervensi bagi urusan negaranya, akan tetapi negara lain beranggapan kalau HAM ini harus disuarakan. Kemudian terdapat sanksi. Beberapa negara itu menerapkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok serta mencabut perlakuan khusus terhadap Hong Kong dalam perdagangan internasional sebagai bentuk tekanan. Terus ada juga tekanan dari organisasi internasional. Jadi forum-forum besar seperti United Nations itu digunakan untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi HAM di Hong Kong melalui laporan dan pernyataan resmi. Kemudian terdapat juga dukungan-dukungan negara. Jadi tidak hanya ada negara yang mengkritisasi Tiongkok saja, tetapi juga ada dukungan negara seperti misalnya negara-negara yang memang bekerja sama dengan Tiongkok ataupun memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Jadi dengan alasan menghormati prinsip kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan domestiknya. Kemudian terdapat juga kritik dari NGO yang mana lembaga-lembaga seperti Human Rights Watch itu juga aktif untuk mengkritik dan mempublikasikan laporan terkait pelanggaran HAM di Hong Kong. Terakhir, terdapat respon masyarakat juga, jadi tidak hanya respon masyarakat lokal saja, tetapi respon masyarakat global juga ada, yang mana terdapat aksi solidaritas internasional dan juga pemberian perhatian media global terhadap protes di Hong Kong yang turut memperkuat tekanan terhadap negara Tiongkok. Masuk ke analisis menggunakan teori, jadi terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah norma atau norms, yang mana jika dianalisis lagi dari kasus ini dan respon globalnya, bahwa pemicu konflik ini dapat dilihat dari perbedaan norma antara Tiongkok yang menekankan kedaulatan dan stabilitas dengan norma global yang menekankan hak asasi manusia. Jadi bisa teman-teman lihat kalau misalnya hal ini itu terlihat dalam kebijakan Tiongkok di Hong Kong yang dianggap melanggar kebebasan sipil. Kembali lagi, jadi pemicu konflik ini jika kita lihat dari sisi konstruktivisme, sebenarnya permasalahan ini itu disebabkan karena adanya perbedaan norma ataupun perbedaan keyakinan terhadap apa yang ditekuni. Makanya bisa terjadi konflik ini. Kemudian identity atau identitas, jadi Tiongkok itu kan memiliki identitas yang menjunjung tinggi non-intervensi dan kontrol domestik, sehingga kebijakannya terhadap Hong Kong itu seringkali dianggap sebagai urusan internal yang tidak boleh dicampuri pihak luar. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya memang kasus ini, kenapa sih respon globalnya tidak se-ekstrem itu, contoh misalnya seperti kasus Palestina dan Israel. Ini dikarenakan sebenarnya karena Tiongkok itu sangat menjunjung tinggi non-intervensi dan kontrol domestiknya. Jadi tidak semua negara diperbolehkan sama Tiongkok untuk ikut campur. Kemudian masuk ke interest, jadi sebenarnya kepentingan Tiongkok itu juga berfokus pada menjaga stabilitas politik dan integritas wilayahnya. Sementara negara lain itu kan memiliki kepentingan dalam menegakkan norma dan norma HAM global. Jadi sebenarnya jika dilihat dari perspektif konstruktivisme, kalau misalnya dari sisi interest ataupun keinginan ini, ataupun kepentingan ini, Tiongkok itu sebenarnya memiliki kepentingannya tersendiri, makanya sangat tidak cocok dengan pemikiran dunia global, yaitu untuk menegakkan norma HAM global. Kemudian social interaction, jadi terjadi juga interaksi antara Tiongkok dan komunitas internasional melalui kritik, kecaman, dan tekanan diplomatik yang menunjukkan adanya proses negosiasi normal dalam sistem internasional. Dan yang terakhir, internalization of norms, yang mana Tiongkok itu menunjukkan resistensinya terhadap norma HAM global, sehingga proses internalisasi norma tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Jadi, dikarenakan Tiongkok ini tidak mengikuti norma global, jadi terjadi kesulitan dari Tiongkok secara internal untuk memecahkan masalah ataupun kasus ini. Kesimpulannya, jadi isu HAM di Hong Kong dan Tiongkok ini menunjukkan kalau misalnya permasalahan dalam hubungan internasional itu tidak hanya soal militer, tetapi juga terdapat karena perbedaan norma, nilai, dan kepentingan. Kebijakan Tiongkok dianggap menjaga kedaulatan, tetapi juga dikritik karena pembatasan kebebasan sipil. Dalam perspektif konstruktivisme, konflik ini sebenarnya merupakan pertarungan antara kedaulatan negara dan norma universal HAM. Respon global
dari negara-negara lain maupun masyarakat-masyarakat internasional mencerminkan upaya menegakkan norma internasional sehingga menunjukkan kompleksitas hubungan internasional modern yang dipengaruhi oleh norma, identitas, dan kepentingan negara. Baik, sekian dari presentasi saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terdapat buku, artikel jurnal, dan juga website. Kemudian, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.